Kisah Korun dan hartanya bisa jadi merupakan salah satu cerita yang paling membekas di ingatan kita Toppers. Salah satunya karena dari nama Korunlah tercipta istilah harta karun. Kisahnya mengenai sosok sepupu Nabi Musa yang miskin lalu diberi karunia kekayaan hingga kemudian menjadi sombong. Di mana banyak di antara kita yang tahu persis garis besar kisahnya karena tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Tetapi soal detail harta Korun mungkin tidak semua orang mengetahuinya ya. Yang kita tahu adalah bahwa Korun merupakan orang kaya raya yang menimbulkan rasa iri di hati warga Mesir, terutama kala ia memamerkan harta bendanya. Tetapi kita mungkin melewatkan bagian detail tentang Korun yang memiliki gudang-gudang emas atau kuda-kuda terbaik bertahtakan permata yang harganya bisa jadi 10 kali lipat dari harga Lamborghini di masa modern ini. Terkait harta benda Korun yang melimpah ruah, berikut kami telah merangkum 5 fakta tentang kekayaan Korun yang melegenda. Yang pertama, Korun memiliki ribuan gudang harta. Pada beberapa literatur tersebut bahwa Korun memiliki ribuan bahkan lebih gudang-gudang khusus penyimpanan harta-hartanya. Dalam satu gudang penyimpanannya saja terdapat harta benda yang nilainya luar biasa dan berisikan emas, perak, serta benda-benda berharga tinggi lainnya. Dikabarkan jika seseorang memiliki satu saja gudang seperti itu, maka kita sudah bisa menyebutnya sebagai seorang jutawan bahkan milioner. Lalu bagaimana ya kita memanggil Korun yang memiliki ribuan gudang seperti ini? Sungguh tak bisa dibayangkan betapa banyak harta yang dimiliki Korun ya. Jika kekayaannya dibandingkan dengan hartawan masa kini seperti misalnya Bill Gates, maka Korun bisa jadi akan menjadi pemenangnya. Yang kedua, kunci-kunci harta milik Korun harus dipikul 10 orang bertubuh kekar. Dalam sebuah riwayat dikisahkan jika pada suatu hari Korun pernah memamerkan hartanya di hadapan warga Bani Israel. Semua orang tertegun kala itu, bukan hanya karena melihat harta sepupu Nabi Musa yang melimpah saja, tetapi juga sederet orang bertubuh kekar di belakang Korun yang bertugas membawa kunci-kunci harta milik si kaya. Kunci-kunci harta Korun dikabarkan terlalu banyak Toppers, sehingga kunci-kunci tersebut harus dibawa oleh beberapa orang pria. Bahkan ada yang mengatakan jika pembawa kunci tersebut adalah 10 orang. Jika kuncinya saja seberat itu, rasanya susah ya membayangkan seberapa banyak harta yang tersimpan dalam ruangan-ruangan yang terkunci tersebut. Di posisi yang ketiga, Korun memiliki banyak istana. Dengan harta yang dimilikinya, tentu masuk akal ya jika Korun mampu membeli banyak hal, termasuk diantaranya adalah istana-istana megah. Ya Toppers, pria yang pada awalnya sangat miskin ini memiliki banyak istana yang tersebar di wilayah Mesir. Belum diketahui dengan pasti ya, macam apa istana yang dimiliki oleh Korun, tapi yang jelas cukup membuat masyarakat Yahudi menelan ludah saat lewat di depan tempat tinggalnya. Korun memang sempat memiliki banyak istana, namun pada akhirnya semuanya tak bersisa Toppers. Hilang entah karena hancur atau dimakan zaman. Namun masih ada satu peninggalan Korun yang bisa kita saksikan hingga saat ini, yaitu sebuah rumah tinggal Korun semasa ia masih belum menjadi kaya dan masih memohon bantuan kepada Nabi Musa. Di posisi yang keempat, ratusan kuda terbaik dengan pernik super mewah. Sebagai orang kaya raya dengan harta yang tak terhitung jumlahnya, bekerja sudah tidak diperlukan lagi dilakukan oleh Korun. Meski demikian, ia memiliki satu kegiatan yang menjadi kegemarannya, yaitu tak lain tak bukan adalah pamer kekayaan dengan tampilan megah penuh warna yang bisa jadi ya mirip dengan Karnaval Rio de Janeiro, Brazil. Hal yang unik dari parade pamer harta ini adalah kuda-kuda Korun Toppers. Mereka merupakan jenis yang paling mahal dan terbaik loh. Tidak hanya itu, kuda-kuda ini dihias dengan super mewah, diberi pelana mentereng, serta ornamen-ornamen dari emas dan perak. Satu kuda saja dengan hiasan semacam ini, konon harganya sangatlah mahal ya. Dan Korun memiliki ratusan kuda semacam ini loh.
Di posisi yang kelima, memiliki bala tentara sendiri. Layaknya orang berada di masa kini, Korun pun memiliki banyak bodyguard. Namun karena hartanya berlebih, maka ia menyewa pengawal yang sangat banyak jumlahnya. Alhasil, ia seolah memiliki satu unit korps tentara dalam jumlah besar. Tugas dari para tentara ini tentunya ya adalah menjaga Korun serta harta miliknya. Atau bisa jadi juga bertugas memikul kunci-kunci harta Korun yang sangat berat itu, Toppers. Memang sangat mudah ya bagi Korun untuk mendapatkan apapun, sehingga bisa dikatakan ia akan sanggup membayar semua warga Mesir untuk dijadikan pengawalnya. Nah Toppers, itulah fakta terkait kekayaan Korun, pria terkaya yang namanya tercantum dalam berbagai kitab suci. Namun meskipun sangat kaya, kita semua tahu akhir hidup Korun sangatlah tragis. Di tengah parade yang digemarinya, tiba-tiba bumi bergoncang dan menelan Korun sekaligus beserta semua harta miliknya dalam sekejap mata. Bisa jadi ini merupakan akhir yang sesuai bagi orang semacam Korun ya, dan ia ada agar kita memetik pelajaran darinya.